Hadirin sekalian, izinkan saya memadatkan dulu sebelum kita masuk ke Isya. Nanti ba'da Isya kita lebih santai. Kita bisa berta'aruf, ya. Tak kenal maka tak sayang, ta'aruf, ya. Kenal itu tidak harus selalu sayang. Antum kenal dengan istri tetangga, kan tidak harus sayang. Gitu kan ya? Nah, kalau belum kenal kita ta'aruf, saling mengenal secara dalam, sehingga dengan pengenalan itu kita mengerti cara berkomunikasi. Oh, ini kawan saya, tahu cara berkomunikasi. Ini atasan saya. Kalau tidak mengenal itu atasannya, sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Sehingga apa yang didapatkan tidak maksimal untuk bisa diraih. Itu nanti sesi ba'da Isya. Sekarang dengan singkat kita kenali dulu apa itu Rajab, apa hikmah dari bulan Rajab, apa petunjuk tentang Rajab dalam Al-Quran, seperti apa detil penjelasan Rajab dalam hadis, dan apa kaitannya Rajab dengan siklus kehidupan kita yang kita jalani sampai kita berada di bulan ini dan telah melewati setidaknya dari era Nabi, hijrah itu 1445 tahun. Kita awali dulu teman-teman sekalian tentang Rajab ini dengan mengambil satu hadis Nabi yang menyebutkan namanya terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud. Saya detilkan supaya kita lebih mendapatkan banyak referensi. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman. Siapa nama aslinya? Sulaiman dari Sijistan, sehingga dikenal dengan nama Sulaiman As-Sijistani. Punya keunggulan, mudah sekali melunakkan dan menaklukkan hadis. Dalam tanda petik maksudnya kalau disebutkan tahu, oh ini riwayatnya si fulan sampai ke Nabi. Ini statusnya sahih, yang ini dhaif, lemah. Yang ini bermasalah, yang ini benar. Oh maknanya begini. Dulu ada nabi yang mudah sekali melunakkan besi. Dikenal dengan Nabi Daud alaihi salam. Maka dikenal kitabnya dengan Sunan Abu Daud. Nah, sunan kan banyak tuh ya. Nah, dalam terminologi hadis, dalam definisi hadis, kalau masuk ke kitab hadis, yang dimaksud sunan itu apa? Kenapa Al-Bukhari tidak disebut Sunan Al-Bukhari, tapi Sahih Al-Bukhari? Ini sunan. Kenapa Imam Ahmad tidak disebut Sunan Imam Ahmad, tapi Musnad Ahmad? Kenapa At-Tabrani itu Mu'jam At-Tabrani? Kenapa ini sunan? Apa bedanya dengan Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan sunan-sunan yang lainnya? Secara singkat begini, kitab sunan itu adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ya? Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Jadi dibuka dengan bab taharah, bab bersuci tentang air, nanti masuk ke salat dan seterusnya. Kalau kitab yang disebut sahih, sebetulnya kualifikasinya itu disebut jami' namanya. Jami' kayak Sahih Al-Bukhari itu singkatannya. Nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Coba ulangi. Nah, karena kepanjangan disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Jami itu artinya kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema yang luas. Imam Al-Bukhari menyusun hadis dengan 97 tema. Tentang legalisasi Nabi, kitab Bad'ul Wahyi. Tentang iman, kenapa iman saya suka naik turun. Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau turun salat fardu pun terlambat. Di mana naikinnya dan dijaga supaya enggak turun-turun. Topiknya tentang kitabul iman. Topik iman ada 57 hadis di dalamnya. Anda kuliah di sini, ada yang di ITB, di Unpad, di Unpar dan sebagainya, di UPI dan seterusnya. Gimana caranya supaya cepat paham ilmunya, cepat ingat, sulit lupa, mudah menangkap, gampang riset. Dikeluarkan ayat-ayatnya, dikeluarkan detil hadisnya, disebut topiknya topik ilmu. Kitabul ilmi. Turunkan. Itulah jami'. Disingkat karena itu tersambung ke Nabi dan divalidasi sahih, maka sering disingkat dengan kitab sahih. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kitab Musnad, kitab yang disusun berdasarkan urutan periwayatnya. Misal, ini sahabat Nabi sekaligus istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh beliau? Ya, istri Anda, anak Anda, perempuan pengen ikut kepintarannya Sayyidah Aisyah. Pengen seperti Sayyidah Aisyah, pintarnya, cerdasnya. Selain ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ternyata beliau juga ahli di bidang kedokteran. Tidak banyak orang tahu itu. Sampai ulama berkomentar dan semua hampir sepakat. Jika dikumpulkan semua perempuan pintar di muka bumi, tidak akan bisa menandingi kepintaran Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha.
Itulah hikmahnya kenapa Allah memilihkan Sayyidah Aisyah sejak belia untuk dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kebutuhan seksual, tapi untuk mewarisi keilmuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para perempuan setidaknya tidak ragu untuk bertanya tentang masalahnya. Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi 2210 hadis. Ibnu Abbas berapa? Ibnu Umar berapa? Abu Hurairah berapa? Kalau ingin tahu hadisnya itu, sifat periwayatnya ingin diikuti. Anda pengen seperti Ibnu Abbas pintarnya, berapa hadis dari beliau? Pengen seperti Ibnu Umar fikihnya, cari bagaimana kepintarannya. Pengen seperti satu sahabat, sanad ilmu bahasanya, menguasai bahasa asing dalam 3 hari. Cek hadisnya. Maka nama kitab hadisnya Kitabul Musnad. Di antara kitab musnad yang populer, musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang hafal hadis kurang lebih 1 juta hadis. Kemudian kalau ingin mencari hadis, sekarang enak. Ada Maktabah Syamilah, ada Google, tinggal klik muncul. Dulu manual. Innamal a'malu binniyat. Nyari innamal a'malu di mana ditemukannya? Dicari huruf hamzah susun dari awal sampai akhir. Itu Kitabul Mu'jam namanya. Maka ada Mu'jam yang paling populer, Mu'jam At-Tabrani. Nah, yang terkait dengan kita di kitab Sunan Abu Dawud nomor hadis 1947. Ya, jadi hadis ini disampaikan pada kita 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun 1945. Ini nomor hadisnya 1940. Ah, itu gampang ingatnya begitulah ya. Awas. Sudah dibid'ah itu informasinya, tidak begitu ya. Ini untuk mudah menghafal saja. Periwayatnya, kalau beda nomor karena beda cetakan, periwayatnya namanya sahabatnya Abu Bakrah. Nama aslinya Nufai' ibnul Harith radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya sampaikan sabdanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal ard." Riwayat 1. Riwayat 2, "Yauma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum, 3 mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Rawahu Abu Dawud. Paham? Tidak. Inna zamana qad istadara ka hayati. Sungguh perjalanan waktu itu telah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengiringi kehidupan kita dan dia akan konsisten berputar terus seperti itu. Jadi yang berubah bukan waktunya. Yang berubah adalah cara kita mengisi waktu itu. Perilaku kita dalam mengisi waktu itu. Itu jam dinding, itu seperti itu aja berputar, gak ada yang berubah. Sekarang misalnya jam 19:17, nanti akan mutar lagi terus begitu, bolak-balik. Waktu itu perjalanan demikian. Yang merubah keadaan apakah di Istiqomah ini sekarang misalnya speakernya diganti, karpetnya diganti, bukan waktunya. Perilaku kitanya yang mengisi waktu itu, yang menjadikan kehidupan kita terasa berubah setiap harinya. Ini 1. Yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Di riwayat kedua, yauma khalaqas samawati wal ard. Desain waktu ini sudah Allah tetapkan sejak mula mencipta langit dan bumi. Jadi memang desainnya, langitnya dicipta, buminya dicipta. Kita sebelum menjalani kehidupan di bumi itu Allah tetapkan, dibatasi dengan waktu. Nanti dibagi detailnya. Ya, dari setahun ada berapa bulan, sebulan kemudian ada berapa pekan, sepekan berapa hari, sehari berapa jam, detil. Sampai hebatnya dalam Al-Quran, setiap waktu itu diungkap rahasianya dan diberikan detil pedoman aktivitasnya. Itulah sebabnya dalam Islam kita kenal aktivitas dibagi waktu sejak subuh. Subuh disebutkan, Quran surah ke-81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Dan kenapa waktunya disebut dengan subuh? Itu ada maknanya. Tidak ada satupun kalimat dalam Al-Quran, tidak ada satupun kata-kata dalam hadis kecuali semua mengandung makna. Jadi bukan kata begitu saja, tidak. Ada artinya. Contoh supaya cepat. Subuh itu dari kata asbah artinya. Sesuatu yang tersusun dengan rapi. Rencana yang telah disiapkan, yang akan dieksekusi. Allah berikan pesan dan dibandingkan kita dengan keadaan alam semesta. Perhatikan kalimatnya. Was-subhi, aku bersumpah demi waktu subuh. Yang saat itu terjadi, idza tanaffas, bersamaan dengan nafas yang keluar dari dalam diri kita sudah siap melakukan apa yang sudah kita siapkan. Maka sejak subuh, tumbuhan tanaffas,
mengeluarkan oksigen. Karbon dioksida diserap, oksigen keluar. Anda bayangkan tumbuhan saja waktu subuh sudah mengeluarkan manfaat. Ya, sudah punya rencana. Saya satu kali ke Belanda di Utrecht. Ya, tahu Utrecht? Ya, lampu merah sonoan dikit tuh. Ya. Itu kadar Allah tinggal di satu tempat, tempatnya asli sekali. Depannya kanal, tersambung ke 13 provinsi di Belanda. Suasananya itu masih alami, pohon-pohonnya, indahnya terasa. Begitu segar udaranya. Tapi terbukti tentang ayat ini, saya coba cek jam berapa subuh di Utrecht ini. Jam sekian. Saya keluar ke balkon hanya untuk menghirup udara 5 menit sebelum subuh. Ternyata yang paling menarik, itu belum tercium segarnya. Belum muncul oksigennya. Begitu masuk waktu subuh sesuai dengan waktu setempat, berubah keadaannya seketika. Yang keluar oksigen, segarnya, indahnya, nafasnya, nyamannya. Jadi Anda bisa bayangkan, tumbuhan saja yang tidak dihisap. Dia sudah punya planning kehidupan, kapan mengeluarkan oksigen, kapan tahan, kapan mengeluarkan karbon dioksida, apa fungsinya. Dia punya rencana kehidupan walaupun dia tidak dihisap. Maka kita dibalik. Kamu hei manusia yang dihisap, yang akan ditanya, yang punya rencana kehidupan. Sejak bangun dari tidur itu, rencana apa yang kamu siapkan yang akan dieksekusi di hari itu. Jadi orang Islam itu sejak bangun, bedanya dengan yang belum beriman, dikatakan muslim di antara tandanya bukan hanya sebab dia sholat, bukan. Salah satunya implementasi dari sholat itu adalah ketika bangun dari tidur di waktu subuh, kita harus sudah punya rencana apa yang mau disiapkan di hari itu. Jadi bukan engke kumaha engke. Ya. Kita siapkan dari sekarang. Jadi begitu mau bangun, sudah siap rencananya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Jam 7 besok mau di mana? Jam 8 ada di mana? Jam 12 kerjakan apa? Itulah sebabnya ketika kita bangun, pancarannya disebut fajar. Dipanggil kita lewat salat. Quran surah 17 di ayat ke-78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bangun kita, dengar panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terkoneksi dengan hati kita. Nah, pancaran hati kita yang menyambut itu disebut fajar namanya. Di Quran itu ada fujur, ada infajar, ada fajar, itu beda. Ngajinya kita lengkapi dulu. Kalau fujur, itu pancaran negatif. Yang tak nampak secara kasat mata, tapi mengeluarkan sebuah perintah. Contoh, nafsu itu pancarannya disebut fujur namanya. Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taq. Nah, di sini ada jiwa kebaikan namanya takwa, lawannya ada fujur. Fujur itulah yang memberikan perintah kepada nafsu untuk memberikan sifat-sifat keburukan. Maka keluar perbuatan su, nafas ketemu su disebut nafsu. Dari mana rumusnya? Di Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis su. Ya. Nafas memerintahkan kepada su. Siapa yang perintahkan? Fujur. Infajar itu pancaran yang sifatnya materialistik. Antum ngebor air, kepancar dari bawah ke atas, airnya keluar, mancar ke atas. Itu pancarannya disebut infajar namanya. Nabi Musa alaihi salam diminta oleh sukunya, 12 suku. Ya. Dan rekor di dunia suku paling banyak di Sunda. Ya, sukunya banyak itu. Zaman Nabi Musa ada 12 suku. Minta ke Nabi Musa, mintakan kepada Rabbmu ya Musa supaya kami punya 12 mata air. Kamu langsung hadirkan 12 supaya kita enggak kelahi. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, pukulkan tongkatmu yang kayu kepada batu. Redaksinya begitu. Kenapa tongkatnya disebut kayu? Untuk menunjukkan mukjizat. Tongkat kayu biasa dipukul ke batu. Kayu dengan batu kuat mana? Batu. Jadi kalau tongkat biasa dipukul ke kayu, ke batu, itu pasti patah tongkatnya. Tapi karena tongkat Musa mukjizat dipukulkan ke batu, terpancarlah dari batu itu keluar 12 mata air. Ketika terpancar itulah disebut oleh Quran dengan infajar. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Asa tongkat kayu, hajar batu. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Maka terpancar 12 mata air. Tongkat Musa kayu dipukulkan ke batu karena mukjizat, terpancarlah 12 mata air. Anda pengen coba tongkat Anda emas, pukulkan ke batu, keluarlah 12 air mata. Nah itu infajar. Fajar beda. Ya, fajar. Jadi kalau kita pahami secara materialis,
Fajar itu ya cahayanya ketika membelah kegelapan malam. Tapi asal katanya itu pancaran yang tidak kasat secara mata, tapi memberikan sebuah respon. Begitu dipanggil bangun tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang tidur, tapi ketika dengar, kalau iman ada dalam diri kita, confirm tuh, langsung direspon, keluar, ya Allah sudah adzan. Itu ada di Quran surah ke-8, Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri orang beriman itu gampang kata Allah. Dan dari ciri inilah kita bisa melihat apakah iman kita itu lemah, sedang atau kuat. Tanda pertamanya, jika diperdengarkan nama Allah, disebutkan nama Allah, ada konfirmasi di hatinya, ada getaran. Itu getaran iman. Dan getaran iman ini beda. Gak sama dengan getaran biasa. Anda punya rasa cinta, ya, cinta pada istri, pada pasangan, pada anak, getarannya beda dengan getaran iman. Ya, ada getaran bikers di sini, saya dengar ada 27 ya komunitas. Itu kan beda ketika Anda bawa motor lihat polisi. Ya, getaran kan? Ada getaran ya. Itu getarannya beda tuh. Ya kan? Kenapa Anda ngebut? Izin Pak, mohon maaf, salah. Surat-surat lengkap? Lengkap Pak. STNK? Ada Pak. Helm pakai? Pakai. SIM ada Pak? Ada Pak. Ya, tahu ada lampu merah di sini? Tahu Pak. Kenapa ngebut juga? Saya tidak tahu ada Bapak. Salah ya? Nah jadi kadinya ya tuh ya. Sampai mana tadi kita? Getaran. Ya, iman tuh beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Connect seketika kalau ada iman. Ya Allah sudah adzan. Nah, pancaran itu awalnya saat kita bangun terpancar itu, tiba-tiba bangun kita, itulah fajar. Makanya sholat pertama kenapa disebut fajar? Bukan hanya sekedar matahari membelah kegelapan malam dengan sinarnya. Tapi ada pancaran yang merespon suara itu sehingga kita bangun. Kenapa datang kita dalam sholat? Karena kita punya agenda. Kita hanya mampu merencanakan, tidak mampu untuk menentukan. Karena itulah kita bawa agenda kita tadi yang malam sudah disusun. Makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighfar dulu, evaluasi kegiatan tadi, rencanakan untuk besok. Begitu bangun, masih di hadis yang sama. Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim Ali Imran. Secara singkat, Nabi kalau bangun tidur duduk dulu, menghilangkan bekas ngantuknya, sebelum baca doa, beliau bacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran. 11 ayat terakhir itu, itulah kurikulum dasar menjalani kehidupan setiap hari. Bikin kurikulum, dunia sampai akhirat. Jadi gampangnya gini, kalau saya dagang ini, saya pengen jualan nih, dapat dunianya apa, akhiratnya apa. Itu konsepnya ada di situ. Anda kuliah, nyari dunia, nyari akhirat. Idealnya dunia dapat, akhirat dapat. Gimana konsepnya supaya sukses? Ada di ayat itu. Disusun. Setelah jelas susunannya dipanggil, datanglah kepada Allah, sujud kita minta, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui saya punya rencana, berikan taufikmu, ringankan rencana hamba, lindungi dalam perjalanannya, sukseskan pada apa yang Kau ridhai. Dari subuh itulah kita berangkat ke pekerjaan. Itu ada maknanya. Nah itulah pembuka hadis tadi. Inna zamana qad istadaraka hay'atih. Yauma khalaqallahu samawati wal ard. Kita diminta menjadi umat yang cerdas. Jangan cuma, jalani setiap waktu itu. Ya, cuman bangun dari tidur, bekerja, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi. Tidur. Kurang lebih gitu. Nah, itu bukan umat Islam yang sejati. Disebut muslim itu ketika kita punya planning kehidupan yang jelas. Nah, Allah tuh declare, sejak saya ciptakan langit dan bumi, engkau belum ada. Adi, engkau belum ada. Asep, engkau belum ada. Agus, engkau belum ada. Sejak saya ciptakan sebelum engkau ada, aku sudah desain. Jangan sampai engkau beraktivitas di bumi ini tidak teratur. Tidak terplanning. Gak punya manfaat. Karena yang tidak dihisab pun aku berikan kepada mereka tanggung jawab. Dan mereka tidak dihisab, tata kelola kehidupan mereka begitu bermanfaat. Tumbuhan, tahu kapan dia mekar, kapan dia kuncup, kapan dia keluarkan oksigen, kapan dia tutup dengan karbon dioksida. Kenapa kamu yang teratur itu, yang seharusnya teratur dan dihisab, menjadi tidak teratur hidupnya? Waktu itu sudah aku atur dengan begitu teraturnya, kenapa engkau yang dihisab tidak bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya? Maka kita punya subuh, was subhi idza tanaffas. Kita punya zuhur sampai dengan asr, wal asr innal insana lafi khusr. Kita punya maghrib, walillahil masyriq wal maghrib. Kita punya isya sampai dengan selesai. Sehari itu dibagi ke 5 bagian, dan disitulah rahasianya kenapa kita sholat di setiap pergantian waktu itu. Itu
Itu ada maknanya. Siang itu kan bahasa Arabnya nahar. Kenapa kok sholatnya zuhur? Sore itu bahasa Arabnya masa. Kenapa sholatnya asar? Malam itu bahasa Arabnya lail. Lail itu malam. Lail malam. Lailah ada yang istimewa di malam itu. Jamaknya layali, lela, lili, lala. Itu asalnya malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Ya. Tapi sholatnya kenapa isya? Kenapa bukan sholat laila misalnya? Kenapa sholatnya isya? Ya, itu poinnya. Semua ada maknanya. Dari semua waktu yang diatur itu kata Allah, aku tetapkan melalui lisan Rasulullah, nanti saya sebutkan ayatnya. Kata Nabi, dan dalam perjalanan masa itu garis besarnya setahun dibagi 12 bulan. As-sanatu isna asyra ya syahran. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha dari 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 yang istimewa. Saya percepat. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan beriringan. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama. Nah, ketemu di sini. Wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang istimewa letaknya terletak antara bulan Jumada yang ke-6 dan bulan Sya'ban yang ke-8. Kenapa disebut dengan Rajab? Ada apa di balik Rajab? Apa istimewanya Rajab? Itu yang akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Sudah tiba waktu Isya ya? Baik ya. Silahkan disusun saf. Saya tadi sudah jamaah, insyaallah nanti akan dipimpin oleh imam. Setelah Isya kita akan lanjutkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bersyukur pada Allah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan-amalan sunnah yang menyertainya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca ayatnya, kita masuk kepada inti bahasannya. Jadi maghrib tadi masih muqaddimah tuh, sekarang intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Saya stop sampai di sini untuk menyesuaikan dengan durasi waktu pertemuan kita malam hari ini. Inna, sekarang kita ngaji dengan gramatikal bahasa Arabnya supaya agak dalam. Ingat, cinta pada manusia begitu dalam. Kenapa cinta pada Allah begitu dangkal? Jadi cintai Allah dengan seutuhnya, maka Allah akan dalam memperhatikan kita dengan sedalam-dalamnya. Itu poinnya. Saya bikin status. Inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Inna harfu nasbin wa tawkid, huruf penguat yang menancap pada kolbu yang paling dalam. Harakatnya nasab. Nasab itu tancap yang dalam asalnya, tandanya fathah nanti. Orang Arab tuh berkata, ya sebentar, ada klakson. Pemirsa ada klakson di luar ya, mungkin tidak kedengaran sampai ke sana. Nasabar rajulu asahu fil ard. Seorang menancapkan tongkatnya di tanah sehingga saking kuatnya nggak goyang. Itu nasabah. Kalau ada ayat Al-Quran dibuka dengan inna, artinya tancapkan informasi ini dalam jiwamu yang paling dalam dan jangan pernah goyah. Saking pentingnya bulan Rajab ini, yang termasuk dalam 1 di antara 4 bulan hurum, dibuka dengan kata inna, seakan Allah ingin mengatakan, hei, tancapkan informasi tentang ini dalam jiwamu yang paling dalam, jangan pernah goyah. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ini akan memberikan nasab pada isim. Isim itu kata, benda. Nama kita disebut isim. Masmuka, siapa namamu? Dari kata sumu, artinya tinggi. Kenapa kita diberi nama dengan isim? Untuk ditinggikan. Karena itu kalau diberi nama, kasih nama yang meninggikan martabat kita. Orang tua kalau mau ngasih nama, kasih yang meninggikan martabat. Ada beberapa sahabat yang namanya diganti oleh Nabi karena menurunkan martabat. Yang kedua, ada yang mirip-mirip setan namanya. Betul, nanti lain waktu kalau kita ketemu lagi, kita ngaji fikih setan. Ya, apalagi makin malam makin asik tuh ngaji itu. Belum pernah dibahas kan fikih setan? Ya. Malaikat ada berapa? Yang tahu kan 10 kan?
Ya tahu 10, setan ada berapa? Malaikat itu jumlahnya di Quran disebutkan 88 kali. Bukan jumlah malaikatnya, jumlah katanya 88 kali. Setan disebutkan 88 kali. Dari sekian banyak malaikat yang bertugas efektif ya mensupport kita itu 10 nanti. Yang kita kenal. Setan itu dari sekian banyak, ada yang provokasi kita itu 9 jenis setan. Dari setan rumah, setan kantor, setan pasar sampai setan masjid. DKM jangan salah. Di masjid ada setannya. Jangan salah. Tugasnya 2. Tugas pokok yang pertamanya menggoda DKM masjid. Betul, bukan jamaah dulu, DKM dulu. Jamaah satu digoda, nggak datang, yang lain datang. Tapi kalau DKM digoda, pecah kondisinya, malas orang datang. Kenapa nggak ke sana? Malas masjidnya aja istiqomah, DKM-nya enggak. Contoh. Nah, kedua, baru kalau dia kompak, baru digoda ke jamaahnya. Yang digoda pertama kali dalam sholatnya. Digoda. Nah, tadi kan waktu belum sholat biasa kan, fokus. Begitu mulai bertakbir, kata Nabi di Abu Daud di kalimatnya, fayaqulu syaitanu, maka setan yang bertugas menggoda orang sholat mulai berdinas. Berkata dia, uzkur kada, ingat ini. Maka saat mulai takbir, kita bisa tiba-tiba ingat yang tidak ingin kita ingat. Anda waktu takbir tadi Isya itu, ceramah saya yang ba'da maghrib itu muncul lagi. Padahal Anda nggak pengen ingat itu sebelumnya. Ya. Allahu Akbar. Begitu Anda fokus, langsung jatuhkan tuduhan pada imam. Nah imam tiba-tiba ingat ya. Benar kan? Ada wajahnya tuh. Misal contoh ya. Itu ada gambarannya. Nyambung ke dia itu. Kita kembali lagi. Ya. Jadi begitu kita kembalikan kata Allah, inna, tancapkan dalam hatimu yang dalam, jangan ragu. Ism sumu, nama ditinggikan. Nabi mengganti beberapa nama sahabat yang sekiranya tidak meningkatkan martabat. Makanya kalau mau kasih nama, kasih yang membuat diri kita itu bermartabat sesuai dengan harapan hidup kita. Saya pengen punya anak saya itu pengen akhlaknya baik, terpuji, paham ilmu agama, paham dekat dengan Quran, kasih nama Muhammad Faqihul Quran. Bikin namanya, sehingga enak dipanggilnya. Ya. Oh ini kasih nama Nobita, ini Suneo, ini macam-macam. Ya nggak salah, ya. Cuma poinnya tidak naik. Nah, inna, balikan ke ayat tadi. Tancapkan informasi ini yang dalam pada dirimu, jika engkau mengamalkannya, aku angkat derajatmu. Itu maksudnya. Wa tarfa'ul khabar, dan meninggikan martabat. Informasi ini begitu tinggi, engkau ikuti, aku naikkan derajatmu. Itu inna. Kalau kita ngaji kayak gini, begitu menemukan kata inna dibacakan, fokus kita. Karena ayat ini datang bukan sekedar memberikan doktrin, ayat ini datang untuk meninggikan derajat kita. Sama kayak dengar azan. Kalau Anda hanya memahami azan sebagai kewajiban panggilan dari sholat, capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi duhur asar deh. Baru selesai duhur muncul asar. Kalau sekedar kewajiban. Tapi kalau Anda tanya secara fikih, ya Allah kenapa saya mesti sholat? Allah balik tanya. Kamu kan ingin bahagia. Kamu kan ingin sukses. Kamu kan ingin tenang. Kamu ingin damai. Semua kata itu dalam bahasa Arab, kalau kita kumpulkan, semuanya itu didapatkan lewat sholat. Bukankah saat sholat engkau merasakan kedamaian? Bukankah aku yang punya kesuksesan? Bukankah aku yang punya kebahagiaan? Bukankah aku yang punya segalanya? Tunduk, sujud padaku, minta aku berikan apa yang kau mohon. Wali abdi masa'al. Bahkan kalau dia baca Al-Fatihah, takbir, wudunya benar, takbirnya benar. Sampai Al-Fatihah, perhatikan hadis kutsinya. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masa'al. Kalau hambaku benar dari awal sholatnya sampai kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apapun yang dia minta sekarang, aku kabulkan, kata Allah. Hadis qudsi. Makanya tidak ada satupun sahabat yang sholat di era Nabi, kecuali hidupnya tercapai semua cita-citanya. Semua, yang bisnis makin kaya, yang pintar makin pintar dari segi ilmu, yang punya kedudukan makin tinggi, semua tercapai. Semua. Nah, semua kata itu kalau disatukan dalam bahasa Arab disebut falah namanya. Falah. Jadi kalau sukses saja, tapi belum tentu bahagia, itu fauz namanya. Fauz. Ya, fauzi, fauzan, faizah, faizin, faiz. Ada yang namanya faiz. Artinya orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Kalau dia itu diharapkan bahagia selama hidupnya, belum tentu sukses. Tapi bisa itu. Ya, tapi diharapkan bahagia, itu fariha. Orangnya farah. Sifatnya Farhan, Muhammad Farhan, Farah Queen dan sebagainya, Farah. Aku naon nih.
Farah, bahagia, belum tentu sukses. Sok pilih mana ya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Enggak ada pilihan ketiga, tong maksa. Apal saya. Oh. Sukses tapi tidak bahagia atau bahagia tapi tidak sukses? Sok pilih mana? Oh, di belakang ibu-ibu mah tuh udah sukses dan bahagia. Alhamdulillah. Nah, ibu bahasa Arabnya sukses dan bahagia namanya falah. Falahun. Di mana ada agama di muka bumi ini yang mensupport pemeluknya supaya sukses dan bahagia 5 kali sehari. Diperdengarkan di telinganya, dikeraskan didengar. 24 jam terdengar di semua tempat. Diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya disebut udhun, jamaknya disebut adzan. Dalam adzan diperdengarkan, hayya 'alas shalah. Anda tanya, kenapa mesti salat? Hayya 'alal falah. Karena salat mengantarkan engkau pada pemilik kesuksesan. Salat mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Salat membuat engkau tenang. Salat mendekatkan engkau pada rizki. Jadi kalau kita tahu panggilan azan, panggilan salat itu untuk mengantarkan kita pada semua kenikmatan yang kita harapkan, tidak ada perasaan malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, panggilan kesuksesan. Labbaik ya Allah, datang saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan ketenangan, saya sedang gelisah. Datang saya ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan keras tasting Itu keras banget suaranya, tolong kecilkan sedikit. Nah, belum paham. Kalau belum paham, dipahamkan. Belum tahu, diberitahu. Jangan dimarahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misi Pak, mohon bisa dikecilkan suaranya. Kumain gue. Kumain teh. Enggak. Jadi ada sesuatu yang mesti kita pertemukan di situ. Balik-balik ke hadis tadi. Kan baru inna, masih panjang ini. Kita sampai jam berapa? 12 ya. Nah kan udah sampai jam 12. Saya jam 9 selesai. Ya. Terus inna harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kuatkan 'alal fathi, buka. Hatinya buka. Pikirannya buka untuk mendengar informasi ini. Hatinya buka supaya sampai ke dalam jiwa. Dengar oleh telinga, renungkan oleh hati kita. Oleh pikiran, ayo masukkan. Direnungkan, masukkan ke dalam jiwa kita. Ya. La mahalla lahu minal i'rab, tidak kenal perubahan. Kalau sudah matang, yakin, komitmen, udah jangan berubah-ubah lagi. Dengar, lakukan. Jangan dengarkan lagi pengaruh yang lain-lain. Kalau Allah sudah menyampaikan firman-Nya, dengarkan, renungkan, tancapkan ke hati, yakini dengan kebenaran iman kita, sudah nggak usah dengar yang lain-lain lagi. Jangan ragu lagi, karena iman itu yakin tanpa ragu. Kebanyakan sekarang yang terjadi, yakin ada ragunya. Orang dulu yakin tanpa ragu, begitu dengar, mereka katakan, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah 285. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati, karena kami yakin. Orang sekarang sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami konfirmasi, tanya lagi. Kenapa subuh mesti 2 rakaat? Kenapa isya mesti 4? Akhirnya lambat mendapatkan capaiannya, banyak nanya. Kalau jelas, langsung lakukan. Apa informasi di ayat itu? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Aku tegaskan pada dirimu, tancapkan info ini ke dalam yang paling dalam pada lubuk hatimu, jangan pernah ragu. Buka pandanganmu, resapkan pada jiwamu, jangan terjadi perubahan setelah aku sampaikan firmanku kepadamu. Kalau engkau beraktivitas, atur waktumu. Jangan sampai hidupmu tidak teratur. Aku tetapkan setahun sejak mencipta langit dan bumi, ada 12 bulan. Jadi Islam itu punya visi panjang, minimal kita atur agenda setahun ke depan mau ngapain. Jangan cuma tertulis di kalender angka, tapi kegiatannya nggak jelas. Bikin kegiatan. Ini adik-adik mahasiswa nih. Kapan mau lulus? Kapan mau lulus? Berapa IPK-nya saat lulus? Evaluasi. Saya setahun kuliah nih, dapat apa setahun kuliah itu? Saya sebelum berangkat ke kampus itu, saya sudah tanya. Saya cita-cita pengen jadi A, saya turunkan. Saya pengen jadi ahli tafsir, pengen dekat dengan Quran, pengen ini itu, turunkan. Ilmu apa yang saya dapatkan? Kampus mana yang mendukung cita-cita saya ini? Di mana tempatnya? Ada apa di situ? Saya sebelum berangkat ke Tripoli, tanya kampusnya apa? Kuliah dakwah. Berapa jarak masjid ke asramanya? Saya hitung. Berapa jarak asrama ke perpustakaan? Ke kelas berapa? Di perpustakaan ada berapa ruangan? Kitab apa di ruangan 1 sampai seterusnya? Apa setahun yang bisa saya dapatkan di situ? Sebelum berangkat saya tanya teman-teman di sana, buku apa saja selama setahun diajarkan pertama masuk ke sana? Kita punya peta. Quran surah ke-59 itu ayat ke berapa? Ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat
punya planning sampai ke akhirat. Minimal kata Quran, tata setahun ke depan tuh mau ngapain. Tancapkan ke jiwa. Tuh. Yang belum nikah, kapan mau nikah? Hah? Tuh. Yang sudah berumah tangga, bagaimana bisa mewujudkan samara, sakinah, mawadah dan rahmah. Planningkan. Nanti setahun itu bagi lagi. Bagaimana cara membaginya? Indah, semua namanya diatur dari Al-Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Setiap 12 ini dibagi berapa bagian? Ramadan kita ngapain, Syawal kita ngapain, Dzulqa'dah ngapain, Dzulhijjah ngapain. Makanya setiap bulan itu ada pedomannya, ada momentumnya. Nih saya tanya nih, potong sapi kurban, kambing kurban, itu bulan apa? Dzulhijjah. Orang sehebat-hebatnya puasa, nggak ada yang potong sapi kurban saat Ramadan. Coba silahkan cek. Terlampau soleh tuh. Ya. Walaupun tidak dilarang, tapi tidak disebut dan disifati dengan udhiyah kurban karena ada waktunya. Pertanyaannya, kok bisa di waktu itu? Itu ada urutannya. Kenapa haji di puncak yang terakhir bulannya? Kenapa Al-Muharram di awal dan namanya pakai al? Asalnya bukan Muharram tapi Al-Muharram. Kalau Muharram itu yang dilarangnya, wujud perbuatannya. Misal, maaf, zina Muharram. Selingkuh Muharram, mabuk Muharram, korupsi Muharram, menipu Muharram. Hukumnya disebut haram. Hukum zina apa? Haram. Perbuatannya Muharram. Kalau kita ingin komitmen meninggalkan itu, waktu kita meninggalkan semua yang dilarang, tambahkan al di depannya, Al-Muharram. Ya. Jadi kenapa tahunnya disebut Hijriyah? Hijrah tambah ya, ikut tak sifat. Jadi kalau Anda ingin ikut berhijrah, ambil sifat-sifat orang hijrah. Hijrah itu bukan sekedar pindah tempat, sifatnya. Hijrah bukan kelompok, bukan golongan. Bukan Anda pindah pengajian A ke pengajian B jadi hijrah. Bukan. Bukan pindah ustadz A ke ustadz B jadi hijrah. Bukan. Hijrah itu sifat. Kalau pengen ikut, lihat simbolnya di mana. 12 bulan, tahunnya disebut Hijriyah. Karena di situ ada sifat-sifat kita untuk berhijrah. Al-Muharram kalau pengen hijrah, bagaimana mulainya? Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Belajar pelan-pelan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Allah senang yang memandang itu gimana dipandangnya. Tanya pada iman kita. Maka berhijrah matanya, hanya memandang yang Allah dan Rasul perkenankan. Pandang. Nanti iman kita bekerja. Begitu kata iman kita nggak layak dipandang, otomatis dia berpaling. Ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria yang masih punya iman membimbing matanya untuk memalingkan dari apa yang nggak boleh dipandang. Lisan begitu, dikonfirmasi, wasari'u ila maghfirah. Begitu dipalingkan, lisannya istighfar, Allahu Akbar. Tum keluar dari sini, kan sekarang musim-musim videotron tuh. Ya? Baligo bergentayangan di mana-mana dan seterusnya. Begitu videotron, kelihatan, oh ini ada gambar yang ada auratnya. Itu kalau imannya ada, langsung otomatis dipalingkan. Lisan istighfar, astagfirullah. Enggak telat tuh. Dan itu semua bersamaan. Jadi bukan lisannya istighfar, matanya nggak berpaling. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan nih yang pasang videotron ini. Nggak punya iman nih kayak ini. Ya, nah itu. Tutup carang. Aduh. Itu gambarannya. Jadi semua bekerja. Itulah Al-Muharram, itulah hijrah. Kalau sudah seperti itu, nanti yang salah kosong, yang soleh naik. Ketika kosong yang salah, kosong itu bahasa Arabnya sifar. Sifatnya sofar. So far so good. Kalau sudah so far pasti good. Catat tuh, bikin status. Ya, enggak, ini bukan ngarang-ngarang. Balik lagi. So far nanti. So far itu asalnya penduduk Arab tuh keluar. Ya untuk berniaga dan sebagainya sehingga kosong. Kosong Mekah seakan-akan penduduknya itu berkurang. Diambil di era Islam, ditransformasikan, dirubah maknanya sesuai dengan nilai syariat. Pertahankan namanya so far, tapi ada kaitan dengan Al-Muharram. Begitu salahnya kosong, tumbuhlah yang soleh. Tumbuh itu namanya Rabiul Awal, tumbuh sifat-sifat baiknya. Kalau mau hijrah tinggalkan yang dilarang, ya, itulah konfirmasi Sahih Al-Bukhari. Dalilnya di mana? Di Al-Bukhari, Kitabul Iman. Ya. Orang hijrah itu kata Nabi, meninggalkan segala yang dilarang. Meninggalkan semua yang dilarang, berpindah kepada semua yang diperintahkan. Begitu pindah, hilang semua yang buruk-buruk itu, yang salah jadi kosong, yang soleh muncul. Ya, maaf. Itu Rabiul Awal, tapi kadang-kadang kan susah konsisten, istiqomah. Nggak mudah. Kadang ada godaan lagi, pengen ninggalkan riba, kejebak lagi. Ya kan? Riba yang offline ditinggalkan, yang online diikutin. Dulu pinjaman offline, sekarang pinjaman
Dulu judi offline, sekarang judi online. Tuh, dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Sampai Zeus pun ikutan judi. Tuh. Saya bingung benar-benar sekarang ini. Saya jalan Transformer minta-minta di jalan. Spiderman juga minta sumbangan. Itu kumaha dunia ini. Aduh, makin malam makin gak jelas tuh ya perilaku manusia itu. Demikian. Jadi tata lagi. Balik. Nah, karena sulit untuk konsisten, kadang-kadang turun Rabiul Akhir. Makanya yang tepat bukan Rabiul Tsani. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau Tsani nanti ada Tsalits, ada Rabi dan sebagainya, secara bahasa. Kadang-kadang menata amalan itu yang saleh tidak mudah. Kadang-kadang ada yang berakhir, salah lagi. Ya, makanya untuk konsisten itu istiqamah kan 9 langkahnya. Ya. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsis 10. Nah, baru gitu. Ya. Iya. Paham ya? Itu urutan. Makanya apa yang terjadi? Begitu kemudian turun, datang lagi salah, maka muncullah bulan yang kelima, Jumada. Asalnya bukan Jumadi. Kalau Jumadi itu asalnya orangnya, sifat orang. Jumada itu musim kering, dulu gugur, musim gugur. Gugur. Ya. Jadi orang-orang itu kalau kembali lagi salah, maaf, nanti gugur lagi yang soleh-solehnya tadi. Makanya kalau susah, malas tahajud, malas sholat, malas baca Quran, cek. Quran itu amal soleh bukan? Sholat amal soleh bukan? Kalau amal soleh sulit dilakukan, berarti ada yang salah yang masuk. Gampangnya begitu. Ketika seseorang salah, maka yang soleh gugur. Maka disifati dengan Jumada. Kering amal solehnya. Ya. Jumada ula, tapi jangan putus asa sampai situ. Karena kesalahan pun adalah sifat dasar manusia karena punya nafsu dalam dirinya. Tapi bedanya dengan setan, manusia punya takwa. Lihat bedanya. Lihat bedanya. Manusia punya sifat takwa dan nafsu. Malaikat cuman takwa saja, tidak punya nafsu. Makanya wajar malaikat itu sempurna, perfect kemuliaannya. Ya, gak pernah salah. Malaikat tuh gak kenal salah. Quran surah 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat gak kenal maksiat. La ya'sunallah. Gak ada maksiat. Ya, pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Gak ada. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan bekerja sesuai tupoksi. Malaikat itu kawan teman-teman, itu ada yang kerjanya cuma tasbih, subhanallah, subhanallah. Enggak pernah terucap alhamdulillah, tasbih aja. Ada yang tahmid aja, alhamdulillah, alhamdulillah, terus dari kita belum ada sampai pulang kepada Allah, itu aja. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-Baqarah ayat 30. Ada yang kerjanya sujud aja, enggak bangun-bangun. Insyaallah kalau Allah berkenan kita masuk surga. Ya, nanti diperlihatkan tuh malaikat sujud nggak bangun-bangun. Antum datang mau tanya, nggak capek tuh, tetap aja begitu. Sujud aja. Ya. Begitu aja malaikat. Jadi kalau malaikat hebat, nggak usah dipuji, memang bakatnya begitu. Dan nggak ada tukaran kerja. Jibril itu sengambek-ngambeknya, sejengkel-jengkelnya misalnya sama Firaun, tetap yang nyabut nyawanya Israel. Tetap nggak ada tukaran kerja. Ya. Bril ka dia kunaon? Eta teh ngarakeun bosan Firaun maneh we nyebut lah. Liar orang Firaun cenah dikirim 2 nabi teh Islam nih. Aya Musa hese keneh, aya Harun hese keneh. Daihat ya. Daihat kan hese paeh, ya kan? Daihat 1, Daihat 2 can paeh keneh. Daihat 3 teu paeh-paeh. Daihat 4 ira paehna. Itu Sunda mah unik dia. Sunda itu unik. Jadi memang di kita itu ada beberapa suku bahasa yang menarik ketika diucapkan dengan daerahnya. Ya. Dan di antara Sunda yang paling unik Soreang tuh. Ya. Oh, Soreang mah kalau ke Jakarta itu Sundanya luar biasa. Wah. Kamu sih enak begitu. Oh, palebah orang begini. Oh, palebah orang. Ternyata Soreang tuh. Kamu enak begitu, palebah orang begini kan, palebah orang tuh. Maaf ya yang bukan Sunda itu ada apa? Kadang-kadang keunikan tersendiri. Yuk balik lagi. Balik. Jadi kalau orang sudah berada di level salah pun, jangan menyimpulkan bahwa tervonis dengan kesalahan. Awas, hati-hati. Dan kalaupun di level soleh, jangan menyimpulkan abadi akan soleh, karena yang punya sifat baik itu tetap malaikat, gak pernah salah. Sepanjang kita manusia pasti salah. Pasti ada salahnya. Bedanya apa? Malaikat itu takwa saja, kita takwa dan nafsu.
Jadi pasti ada potensi salah. Ini kalau sifat ini dibawa ke hubungan suami istri di rumah tangga dan diposisikan dengan benar, itu insya Allah jalannya itu akan baik. Ketenangan, sakinah itu cepat diraihnya. Makanya bahasa Quran di Quran surah keempat ayat 19, kalau pasanganmu berbuat salah, jangan marah dulu. Ya, karena aku titipkan engkau dengan pasanganmu, memang kekuranganmu itu akan dilengkapi oleh pasanganmu. Engkau punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Itu poinnya. Jadi kalau kita, saya, Anda berbuat salah, jangan disimpulkan bahwa kesalahan itu abadi. Itulah sifat setan. Makanya setan ketika diberikan jalan taubat, dia tidak mengambil. Setan itu ketika salah, diberikan jalan taubat. Ini dahsyatnya setan ini begini ya. Saya tunjukkan gambaran ini. Waktu pertama Adam dicipta, unggul kan? Al-Baqarah ayat 34, diperintahkan semua makhluk, malaikat dan jin sujud. Malaikat sujud, ini iblis tidak. Ya, iblis itu dari kalangan jin. Quran surah ke-18 ayat 50. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Singkatnya, diberi konfirmasi oleh Allah untuk tobat. Al-A'raf ayat 12. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Bukan sujudnya, tapi ini perintah aku. Awas, hati-hati memahami ayat. Jangan sampai pertanyaannya begini, emang Allah nggak tahu iblis itu kenapa nggak mau sujud? Bukan. Allah maha tahu dengan keadaannya, tapi ingin mengkonfirmasi dengan lisannya langsung sehingga terdengar oleh semua makhluk yang lain. Dan tidak punya kesempatan ngeles dia. Jelas? Kadang-kadang hakim penyidik kan tahu perbuatannya. Cuman ditanya supaya konfirmasi di lisannya. Maka dia membantah, ana khairum minhu, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level, yang api harus sujud kepada yang tanah. Diusir dari kenyamanan. Perhatikan baik-baik. Diberi kesempatan tobat, tidak didapatkan. Adam, bapak moyang kita, manusia, nabi. Kita anaknya, keturunannya, Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. 7 ini menggambarkan 7 hari kehidupan kita selama sepekan. Disebut Bani Adam. Makanya kalau kita ingin mengatur kegiatan sebagai manusia selama 7 hari, keluarkan kata-kata Bani Adam dalam Al-Quran. Petakan. Lalu dibuat landscape kehidupan. Adam pernah salah. Ya, kita bertanya, kenapa Adam kan nabi? Kok bisa diizinkan salah? Untuk diajarkan kalimat taubat kepada anak cucunya yang bukan nabi dan rasul. Mudah bagi Allah mengatakan, Adam jangan dimakan ya. Aku kan ingatkan kemarin, itu godaan setan aja. Tapi kenapa diizinkan lewat istrinya, kemudian termakan itu oleh keduanya? Untuk menunjukkan risalah taubat bagi anak cucunya yang bukan nabi dan rasul, yang tidak terjamin dengan sifat maksum. Itulah sebabnya Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Allah turunkan kalimat supaya diajarkan oleh Adam ke anak cucunya, kalau kamu salah baliknya begini. Jangan simpulkan selamanya kamu salah sehingga kamu mengakhiri kehidupan dalam kesalahan. Rasanya saya banyak dosa, nggak akan mungkin termaafkan, nggak akan mungkin dihapuskan. Rasanya sulit bagi Allah mengampuni dosa saya. Ingat, itu provokasi iblis yang pertama pada manusia yang berbuat salah. Jadi kalau ada orang menyimpulkan saya salahnya banyak, tak mungkin jadi baik, itu bisikan iblis yang pertama yang pernah dia dapatkan saat terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita beda. Ada kisah di Nabi Musa. Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah, yang diajak dialog oleh Allah. Iblis tahu dekat dengan Allah, datang ke Musa. Ini kisah riwayatnya valid untuk memberikan contoh pada kita. Ya, betapa iblis istiqomah dalam kesalahannya. Ya. Musa, tolong mohonkan kepada Allah taubat untukku. Musa minta, ya Allah, aku bermohon kepadamu, iblis ingin taubat kepadamu, setan ingin taubat. Kata Allah, sampaikan kepadanya. Mudah bagi Allah untuk menyampaikan, tapi ingin mengajarkan kepada kita, kadang-kadang kalau orang banyak salahnya itu pengen cari wasilah untuk minta maaf. Ya, sama teman banyak utang, banyak salah, mau nemuin malu, maka cari teman lain kan untuk berkomunikasi. Itu sifat dasar. Maka Allah sampaikan ke Musa, sampaikan kepada iblis, taubatnya akan aku terima kalau dia mau sujud ke kuburannya Adam. Untuk mengembalikan ke awal. Hormati itu sebagai perintah Allah. Bukan karena Adamnya, karena perintah Allah di awal, balikin lagi. Begitu disampaikan, apa kata iblis? Musa, apa enggak berpikir kamu? Saat Adam hidup saja aku enggak mau sujud, apalagi Adam sudah dikubur. Iblis konsisten dengan keiblisannya. Jadi satu-satunya makhluk yang tidak kenal benar itu cuma iblis, setan. Satu-satunya makhluk yang tidak kenal salah cuma malaikat.
Makanya malaikat disebutkan 88 kali di Quran, support kebaikan kesolehan, iblis 88 kali, setan maksudnya 88 kali. Ya, dia provokasi keburukan. Jadi sama dalam diri kita itu kalau bukan kebaikan, muncul keburukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan ya Allah. La ilaha illallah. Baru adzan, belum qomat. Pernah ada suasana itu? Nah, kita manusia, kita di tengah-tengah itu. Tapi tunjukkan, jangan menyimpulkan soleh selamanya sampai merasa suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mengklaim dirimu suci. Tapi jangan vonis diri sendiri larut dalam kesalahan sehingga tidak mampu menerima taubat. Jangan simpulkan itu karena setan yang punya itu. Itulah bedanya dengan manusia dengan setan. Setan salah, setan tidak tobat. Manusia salah, manusia tobat. Jadi kalau ada manusia salah tidak mau tobat, itu tandanya dia terprovokasi oleh setan. Antum udah bilangnya kenceng, lihat saya lagi. Jelas? Jadi kalau ngaji lebih dalam lagi kita turunkan. Kenapa disebutkan 7 kali? Begitu salah apa? Zikir untuk baliknya. Lengkap. Zikir standar salah. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu kalimatnya siapa yang mengajarkan? Adam dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di mana? Di Al-A'raf. Nanti kalau pernah membunuh misalnya, maaf. Ya. Tapi jangan direncanakan. Habis ini kesel banget orang itu. Paihan siapa yang. Hati-hati itu. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, itu ayat Qur'annya jelas. Dia seperti pesan kafling di neraka. Dengan 5 keistimewaan. Udah neraka, istimewa. Betul, itu ada di An-Nisa. Khususnya di ayat 93-94. Awas, wa may yaqtul mu'midan muta'ammida. Siapa yang merencanakan pembunuhan? Pembunuhan berencana. Ya, hati-hati, pembunuhan berencana. Surat 4 ayat 93 sampai 94-nya. Awas, hati-hati. Fajazauhu jahannam, maka seakan-akan dia pesan kafling di neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, 3, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berlipat. Langsung 5 keistimewaannya. Awas, hati-hati. Tapi ketika ada orang terpleset pada dosa pembunuhan, tiba-tiba Allah kirimkan zikirnya. Zikirnya diajarkan Nabi Musa. Ya, perhatikan kalimatnya. Rabbi inni, kalau ditarik ke zikir kita, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguh aku berbuat salah pada diriku. Sedangkan engkau yang paling sayang kepadaku. Maka dengan kasih sayangmu aku memohon ampunan kepadamu. Faghfarolah, maka diampunilah dosanya. Ada orang terjebak pada zina. Dosa banyak, kan minal kabair. Ya. Terkumpul dia, menyimpulkan dia, aduh bagaimana Allah masih sayang tidak kepada saya. Turun Quran surah ke-39 ayat 53. Kul, sampaikan Muhammad, viralkan pada umatmu. Kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, hei hamba-hambaku yang memvonis pada dirinya, apakah aku akan masih mungkin diampuni oleh Allah? Dosaku begitu banyak. Katakan pada orang itu, tanamkan pada jiwamu, jangan putus asa dari kasih Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, pakai lagi rumus tadi. Tancapkan pada hatimu yang paling dalam. Buka dengan pendengaranmu. Pakai renungkan pikiranmu. Hadirkan pada jiwamu yang paling dalam. Tanamkan, Allah ingin mengangkat derajatmu. Jika engkau kembali kepada Allah, innallaha yaghfir dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Nanti caranya beda-beda. Ya, kembali kepada jalan yang lurus untuk menata jadi soleh kembali setelah Jumada tadi, tata lagi jadi baik tuh. Ya. Nah, kembali kepada jalan yang baik itu taubat namanya. Kerel yang benar. Ya. Kerel yang benar. Balik lagi. Maka berakhirlah sifat salah tadi dari Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Gugur tuh, mau hilang. Bagaimana melatih itu? Muncullah bulan yang ke-7 disebut Rajab. Ini asalnya. Jadi jauh-jauh saya nerangkan tadi itu, nah ini intinya nih. Masuk ke Rajab. Tapi kalau saya nggak ceritain dari awal kan kita nggak paham mau kemana. Kita nggak tahu siklusnya, kenapa dibagi 12, kenapa Al-Muharram, kenapa Safar, kenapa Rabiul Awal. Ternyata ada maknanya. Nah ketika kita ingin kembali, saya pengen jadi baik, saya nggak mau celah orang lagi, nggak mau bikin hoax lagi, taubat saya jadi buzzer. Misal ini, maaf ya buzzer. Misal balik lagi. Ya, makanya ngajinya yang betul, taubat. Ya, ngaji yang betul nih, belajar sorob, caranya salah tasrifnya. Tabayatubu yutuban. Pas baka yufes bukan. Ya kan? Ya di tasrif. Balik lagi. Nah,
Itulah hadirnya Rajab. Makanya Rajab itu disebut bulan ta'zim, bulan mengembalikan kehormatan kita sebagai manusia. Bulan untuk mengevaluasi diri, mengembalikan kehormatan kita di hadapan Allah. Jadi ini bulan terhormat. Rajab tuh, bulan ta'zim, bulan terhormat. Karena manusia diciptakan terhormat, diminta berevaluasi di Rajab supaya berlatih. Balik lagi, kenali lagi. Maka apa yang dilakukan ini di bulan Rajab ini? Teruskan ayatnya tadi. Ya, dzalikad dinul qayyim, tatanan 12 bulan selama setahun dengan makna-makna dan nama yang diresapkan itu, itulah ketentuan agama yang lurus. Agama itu harus membimbing penganutnya, din itu harus mengarahkan penganutnya dengan benar, punya konsep yang bagus. Bahkan Quran menantang, kalau nggak percaya riset sendiri, pelajari sendiri. Mana ada tuntunan dalam din, dalam agama di muka bumi ini yang waktunya pun diterangkan maksudnya untuk apa, kegiatannya apa, capaiannya apa, petanya bagaimana. Inilah Islam yang lurus kata Allah. Jadi kalau pengen lurus, kerjakan ketentuan dalam Islam dengan benar. Balikin lagi, bagaimana fungsi Rajab itu yang masuk dalam bulan Hurum? Fungsi pertamanya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau masuk bulan-bulan Hurum yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram plus Rajab ini sekarang kita di dalamnya, amalan pertamanya fala tazlimu. Jangan sampai berbuat zalim. Bahasa singkatnya zalim itu maksiat. Jangan berbuat kriminal. Jauhi yang salah. Jadi sekarang ini masa-masanya berevaluasi diri untuk menata diri kita dari yang salah menjadi soleh. Ayo kita mulai rencanakan. Jadi sekarang ini bulan terhormat. Karena itu komennya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pakar Quran yang diberikan legalitas oleh Nabi, jika ada orang catat kalimatnya, ini kalimat bukan dari saya, tapi statementnya Ibnu Abbas. Pakar tafsir yang kepakarannya langsung mendapatkan legalitas dari Nabi. Turjumanul Quran gelarnya. Jika ada orang Islam yang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab, maaf bukan Rajab, di bulan Hurum, dan Rajab termasuk di dalamnya. Jika ada orang Islam yang sengaja berbuat maksiat di bulan-bulan Hurum ini, maka dosanya dipandang 2 kali lipat oleh Allah dibandingkan dengan di bulan-bulan lainnya. Jadi kalau ada orang sekarang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab ini khususnya yang kita sedang berada di dalamnya, maka dosanya 2 kali lipat dibanding dengan hari biasa. Kenapa? Karena ini bulan terlarang untuk maksiat, lalu orang sengaja berbuat maksiat. Anda pimpinan di kantor, Anda katakan, hari ini spesifik, semua saya berikan satu larangan ya. Semua karyawan baik laki-laki perempuan, karyawan-karyawati, hari ini dilarang merokok semua. Ya. Tiba-tiba Anda temukan satu karyawan yang merokok. Dia melanggar itu, sengaja. Begitu ditetapkan dan dia sengaja melakukan itu. Kira-kira sebagai pimpinan responnya bagaimana? Oke. Nah, itulah dengan logika yang sama Ibnu Abbas menyimpulkan Allah membuat waktu evaluasi sehingga mencas kita kembali, mengembalikan kepada mode yang soleh, yang seutuhnya. Lalu dilaranglah di waktu itu untuk berbuat salah. Ada orang sengaja melakukan kesalahan, melanggar ketentuan Allah tadi. Di bulan latihan meninggalkan yang haram, dia sengaja mengerjakan yang haram. Maka dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Saking tingginya kehormatan bulan ini. Maka yang pertama kita lakukan di bulan ini menebarkan kedamaian, ketenangan, persatuan, evaluasi diri. Kan 30 hari kurang lebih, 29 sampai 30. Dihitung sekarang udah tengah-tengah. Anggaplah tinggal 14 hari lagi misal, 2 pekan. Yuk, misal. Kan sudah tengah-tengah sekarang. Ya kan? Alhamdulillah masih dapat materi ini di pertengahan. Coba kalau dekatnya di hari terakhir. Kan nunggu tahun depan belum tentu hidup kan? Maksud saya, coba 14 ini terapkan ke tubuh kita dulu, jangan tunjuk orang lain. Hitunglah dari mata dulu. Ya, sebelum mata ke pikiran dulu, kan di kepala ada pikiran, makanya tahallul. Coba biasakan setiap hari kita coba berpikir yang positif dulu, husnudzan kepada Allah. Mulai besok latihan pikiran dulu. Mau berangkat keluar, macet. Alhamdulillah ya Allah, Engkau hadirkan macet supaya aku bisa murojaah. Syukuri dulu. Ya, syukuri. Supaya tenang. Jadi begitu tenang, ana inda dhanni abdi, aku berdasar prasangka hambaku. Nanti jiwa yang tenang itu melahirkan kreativitas yang cemerlang. Bikin status boleh ya. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Kalau tenang itu keputusan gampang, pikiran nyaman. Kreativitas jadi banyak. Dari pikiran dulu. Ya. Anak tiba-tiba marah misalnya, balikin dulu ke diri kita. Saya memang salah ya, astagfirullah. Pelan-pelan, lihat lagi. Demikian.
Tiba-tiba misalnya ada ketentuan dalam perusahaan, ya, mohon maaf untuk hari ini gaji barangkali agak terlambat 3 hari. Ya, insya Allah baik ya Allah. Engkau yang menetapkan rezeki, semua bersumber darimu, semua akan kembali kepadamu. Kalau bukan di jalan yang ini, jalan yang lain pun pasti engkau berikan. Jalan ke Roma saja lebih daripada 1000, maka jalan kepadamu tidak lebih daripada itu. Minta. Datang. Ya, pikiran yang baik. Naik ke bis, Bu, ya, mahasiswa atau mahasiswi. Ada orang tatoan, tangannya merogok kemudian ke kantong orang lain. Nah itu mah bukan husnudzon, copet itu. Yang benar. Tata pikiran kita. Besok sehari. Nanti dari situ turun ke mata. Latihan, lusa. Supaya melihat yang baik-baik saja. Yang tak baik gak usah dilihat. Ya, nanti ukuran yang tak baik itu apa? Iman. Iman kita ngukur. Coba status dilihat. Status orang lain diupdate, status diri sendiri gak pernah diupdate. Cek. Nanti dari mata turun ke mulut dulu, langsung ke hati aja. Mata turun ke mulut, jangan langsung ke hati aja, masuk ke hati. Ke lisan, atur, bicara yang betul. Ya, kata-katakan yang baik. Rumusnya gampang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyas. Itu semua pakai iman, Pak. Itu kepala pakai iman, mata pakai iman. Kullil mu'minin, kullil mu'minat. An-Nur ayat 30 sampai 31. Begitu turun ke lisan pakai iman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12. La yafraqu min qaum. Latihan jangan mencela. Jangan mencela. Mau pakai lisan, mau pakai tangan. Karena tangan itu konfirmasi lisan di era sekarang. Lisannya diam tapi statusnya tajam. Ya. Makanya wudu itu kan wudu saat basuh tangan itu kan dari jari ke siku. Ya. Ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum kemudian wa arjulakum. Tapi sebelum itu apa? Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Ayatnya tidak mengatakan siku ke tangan. Walaupun sah saja begini wudunya sah. Tapi yang terbaik dari tangan ke sini. Karena di wudu itu ada risalah taubat. Habis wudu doa kita itu asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ja'alni minat. Ya Allah, jadikan aku orang taubat. Apa hubungan wudu dengan taubat? Karena saat wudu itu kita bertobat dari perbuatan-perbuatan anggota tubuh kita yang sering digunakan. Makanya yang dibasuh, yang diusap, itu bagian tubuh yang dipakai interaksi. Kenapa tangan itu rahasianya sampai ke siku, dari jemari ke siku begini. Ambil airnya, tuangkan, basuh ke sini. Begini pun sah. Tapi kalau mau ingin meresapi, dari sini ke sini. Kenapa? Karena yang sering digunakan berbuat maksiat yang ini. Antum kalau pasang status kan pakai ini, bukan pakai ini. Ya kan? Ini ada doanya. Ya, makanya kalau ingin nanti di akhir saya tutup dengan itu tuh. Ya, dari kepala kemudian ini sampai ke lisan. Man kana, konfirmasi dari Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang masih merasa iman, iman kita dipertaruhkan. Siapa yang masih merasa iman pada Allah, artinya yang melanggar ini imannya dipertanyakan kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan dengan imannya dihisab di hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Maka coba berlatih lisannya berkata yang baik. Tak mampu diam. Ya, hari keberapa tuh? Ketiga latihan lisan. Kata yang baik. Damang, alhamdulillah. Mereka mana? Ke payun. Yang tenang. Begitu mau marah, bang. Yang baik aja. Nanti begitulah sampai dengan ke kaki. Kalau bisa dilakukan sampai ke kaki, maka berubahlah menjadi hamba Allah yang punya sifat kasih yang dalam. Jadi kalau ini sudah baik, pasti sifatnya berubah jadi baik. Rasa kasih, kelembutan, kebaikan, rasa penyayang, maka berubahlah namanya menjadi ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu jalannya baik. Kalau ada yang provokasi, didoain. Gitu. Ya, enggak bertengkar. Kan sama-sama beriman, kenapa beda pilihan mesti mencela? Merendahkan orang. Kenapa? Kan sama-sama beriman. Calonnya muslim semua. Kenapa saling menjatuhkan? Kenapa nggak kita doakan? Masing-masing punya pilihan, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan terpecah belah. Saling memusuhi. Kok dari teman jadi musuh? Untuk apa? Apa yang mau didapatkan dari semua itu? Istighfar akhi. Istighfar, koreksi diri baik-baik. Ini waktunya kita berlatih mengevaluasi diri. Bulannya Rajab. Saya kemarin ingatkan kepada kalangan elit tuh, hati-hati bulan Rajab. Ya, jangan sampai membuat sesuatu yang tidak baik, nyogok, korupsi. Saya tidak sepakat dengan kalimat ambil uangnya, tinggalkan partainya atau tinggalkan orangnya. Itu nggak benar, kurang sempurna.
Kalimat yang tepat berdasarkan hadis itu, jangan ambil uangnya dan tidak perlu pilih orangnya. La'anallahu rashi wal murtashi. Dan riwayat lain, la'an rashi wal murtashi. Kalimat pertama, hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. La'anallahu rashi wal murtashi. Konfirmasi dari sahabat Abu Hurairah, la'anallahu rashi wal murtashi fil hukmi. Jelas, Allah melaknat pelaku sogok dan yang disogok. Lalu muncul hadis lain dikonfirmasi. Ya, takunu kama yuwalla alaikum. Anda itu akan mendapatkan sosok pemimpin sesuai karakter Anda. Kalau andanya mudah menerima uang-uang seperti itu, besok pun dia akan cari uang lagi untuk menutupi apa yang dia berikan pada Anda. Jadi kalau Anda mencela, mengutuk dan sebagainya, itu adalah hasil yang didapatkan dari perbuatan yang rendah seperti itu. Maka perbaiki diri sendiri. Kalau sudah baik, mau nyogok pun dia akan malu. Berikan si itu tuh. Ulah tamu, isin dosa nang kayak di mana kuat teman. Malu sendiri. Coba sogok dia, janganlah dia mahali masjid, takut dosa nanti. Dosa. Belum disogok sudah dapat hidayah. Perbaiki diri sendiri. Ini Rajab, ini waktunya untuk semuanya. Minimal kalau masih punya iman. Itu aja, minimal kalau masih punya iman, karena di situ iman kita dipertaruhkan. Tinggal dipilih aja. Kembali damai, tenang. Nyatu dalam kebaikan, saling mendoakan, mengevaluasi diri, itulah Rajab. Makanya disebut Rajab itu at-ta'zim. Kalau sudah baik, maka dikumpulkan amalan itu di Sya'ban. Makanya Nabi rajin puasa di bulan Sya'ban sampai penuh kadang-kadang. Untuk apa? Persiapan ke Ramadan. Itu poinnya. Maka sebelum sampai ke sana, latihanlah di bulan Rajab. Bagaimana amalan yang bisa mengumpulkan itu? Banyak. Salat tambah. Karena fungsi salat itu yang paling pokok itu merubah kita jadi orang baik. Quran surah 29 ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal. Sumber keburukan cuma dua, kalau bukan fahsya pasti mungkar. Fahsya itu maaf sumbernya dari nafsu syahwat. Maaf sekali, zina, selingkuh, LGBT, ya, pornografi, porno aksi dan seterusnya itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Mustahil. Kecuali sholatnya cuma sekedar formalitas dan tidak benar menunaikannya. Kedua mungkar, semua yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya dua, nafsu perut dan akal. Mencuri mungkar, makanya saat dicuri hati kita ingkar. Ya, cek ya, tapi jangan dilakukan, ngecek aja. Jangan dilakukan, awas disclaimer dulu nih. Ya. Jangan dilakukan, cek aja. Keluar dari sini, iseng-iseng pakai sendal orang lain. Ya. Bukan diteruskan, bukan. Ya. Ini untuk ngecek iman aja, ngecek iman, ngecek fitrah. Begitu Anda pakai alas kaki orang lain, hati Anda pasti akan berkata, itu bukan punyamu. Itu konfirmasi. Karena fitrah iman itu selain fitrah spiritual, fitrah cenderung pada kebenaran. Itu yang dimaksud tanha anil fahsya'i wal mungkar, itu yang diingkari oleh hati. Hati kita ingkar, nolak itu. Tapi kalau ini nggak berfungsi, dia tetap berkata, jangan, itu bukan punya kamu. Yang kamu, ada yang lebih bagus lagi itu tuh, kalau bisa yang itu. Nah, yang bisa mencegah itu dan menghilangkannya, sholat amaliyahnya. Kalau sholatnya benar, khusyuk. Makanya tambah. Ya, jangan hanya di fardunya, tambah sunnahnya supaya merasakan kenikmatan. Latihan tahajud ya. Dua, Quran itu menjaga kita. Insya Allah kalau yang gelisah ya, sedang punya masalah, daripada bikin status di tempat yang tidak jelas, buka mushaf, ambil wudhu, buka mushaf, ngadep kiblat. Itu baru buka mushaf saja ada ketenangan tertancap di jiwa kita. Yang paling dahsyat dari Al-Quran, perhatikan ini, Anda buka secara acak bisa keluar ayat yang sesuai dengan perasaan dan keadaan Anda. Dahsyatnya Quran. Ya, satu salat, kedua apa? Quran. Ketiga, jaga wudu. Wudu dari ujung kepala sampai ujung kaki terjaga. Nah, kalau ingin melakukan satu amalan yang sekali dikerjakan semua itu ikut, yang soleh naik, yang salah turun. Satu rumusnya. Dan ini amalan penutup yang saya sampaikan di malam ini. Ini rahasia ya, antara kita aja nih. Ya. Amalannya asyam. Apa amalannya? Ya, asyam, bukan asyap. Asyam. Siapa ini? Asyam. Puasa. Puasa. Karena puasa itu unik. Puasa itu saat yang bersamaan bisa menaikkan amal soleh dan menekan amal salah. Orang kalau tidak puasa, maaf ya, sekali lagi maaf. Ada orang minta di depan mata belum tentu dikasih. Tapi saat puasa, jangankan yang minta di depan, yang gak ada dicatat. Ramadan datang, berapa yatimnya, berapa fakirnya.
Jangankan yang fardu, yang sunnah dikerjakan, ketinggalan sunnah bisa gelisah. Tapi tidak puasa, biasanya santai saja. Dan hebatnya puasa bisa menekan amal salah. Itu koruptor kalau puasa, libur dulu. Kok tumben nggak aktif? Nggak aktif. Ya, takut batal puasa. Takut batal. Ya, bahkan pemarah itu bisa tenang saat puasa. Buka bu, jam 6:15. Jam 6 pas, ada tetangga provokasi. Dia diem aja. Istrinya bingung, biasanya marah, bapak kenapa enggak? Istrinya tanya, Pak tumben gak marah? Ntar habis maghrib. Ntar habis maghrib, ditahan dulu, habis maghrib lupa. Habis lupa, daripada ngurangin pahala. Gitu. Jadi puasa itu unik, membuat kita lebih soleh, mengecilkan yang salah. Itulah sebabnya para ulama mengusulkan, kalau Anda ingin berlatih menjelang ke Sya'ban, menjelang ke Ramadan, di Rajab itu manfaatkan sifat puasa pada bulan hurumnya. Makanya hadis yang mengikat puasa itu bulan hurumnya. Ya, hadisnya banyak tentang puasa di bulan hurum. Jadi boleh dilakukan di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah, asal bukan di tanggal-tanggal yang kita ber'id di situ. Ya. Kemudian Al-Muharram dan juga di bulan Rajab. Kalau belum pernah melakukan, gampang. Jangan dulu paksakan banyak. Senin dulu. Senin sudah enak, tambahkan Kamis. Kamis sudah enak, konsisten, Ayyamul Bid. Cuman sayang udah lewat. Tadi terakhir, ya. Tapi kan masih ada Senin besok. Lusa ya, Senin. Nanti itu sudah enak, boleh latihan puasa Daud, berlatih. Ya, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa, Rabu puasa, Kamis. Nah ini rumus ya, kalau sudah puasa Daud, maka hukum sunnah yang di bawahnya diikutkan pahalanya pada Daud. Misal, Anda suka puasa Senin Kamis, dapat pahala. Sudah rutin Anda naikkan levelnya ke Daud. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis. Ketika Kamis Anda tidak puasa, pahala puasa Kamisnya tetap dituliskan sempurna. Dalilnya idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seorang mukmin itu sakit atau perjalanan jauh atau dia punya illat, uzur. Yang uzur satu halangan yang semisal seperti yang sakit atau perjalanan jauh karena tak mampu mengerjakannya, amalan rutin yang dia kerjakan. Maka saat itulah kemudian tetap dituliskan pahalanya secara sempurna karena kebiasaannya. Ibu-ibu paling enak. Kalau masih masa haid kan tidak sholat, ya kan? Maka saat masa sucinya perbanyak tuh sholat sunnah, perbanyak baca Quran. Maka saat haid itu tidak dituliskan yang tadi amalan kewajibannya, tapi tetap dituliskan pahalanya. Jadi perempuan haid itu tetap dituliskan pahalanya, pahala sholatnya. Kalau sholat saat sucinya. Kalau ibu tambahkan tahajud, sholat sunnah, rawatib dan sebagainya, itu dituliskan walaupun dalam keadaan sedang haid. Nah sekarang intinya PR kita sekarang naikkan levelnya, evaluasi diri kita sehingga lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman. Besok-besok tinggal kita kumpul, cari sumber yang lebih nyaman lagi. Cari ketenangan yang lebih baik lagi. Orang yang bergerak untuk mencari kenyamanan, sumber-sumber air, sumber kebaikan, maka disebut dalam bahasa Arab dengan Sya'ban. Setelah itu apa? Terbakarlah semua keburukannya karena orang sudah baik berjamaah sekarang. Baik semua. Jamaah semua, sholat semua, baca Quran semua, baik-baik semua akhlaknya, sosialnya. Maka gugur, terbakar semua keburukannya. Sesuatu yang dibakar tuntas, hangus, hilang disebut dengan Ramadan. Kalau sudah seperti itu, meningkatlah ketakwaannya, meningkat kebaikannya. La'allakum tattaqun. Meningkat ketakwaan, meningkat kebaikan, meningkat populasinya, maka disebut dengan Syawal. Kalau sudah Syawal meningkat, tinggal duduk-duduk tenang, duduk-duduk enak disebut dengan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena ada refleksi haji yang kalaupun tidak haji tapi kalau kita takwa diterima takwanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dijaga sampai bulan ke-12 dengan takwa ini sampai kita pulang husnul khatimah. Itulah spirit dalam haji. Makanya ketika pulang mabrur dia. Mabrur itu apa? Hilang jeleknya, muncul baiknya. Maka yang tidak haji berlatih 11 bulan sehingga hilang jeleknya, muncul baiknya. Begitu dia meninggal dunia sekalipun belum sempat haji, diterima kebaikannya, dipanggil dengan panggilan ibadahnya, ketenangannya. Sifatnya abdun, jamaknya ibadun. Maka muncul kalimat ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, dari sifat tumakninah. Tumakninah didapatkan dari ibadah. Ruku'lah sampai tumakninah, sujudlah sampai tumakninah. Tumakninah tenang yang membuat jiwa tenang. Dampaknya ke jiwa. Jiwa yang tenang sifatnya mutmainah. Dipanggil dengan sifat itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Irji'i ila rabbika radhiyatam fadkhuli fi ibad wa ibadur rahman. Pulang kita dengan status ibad. Saat sakarat itulah ditempatkan surga kita dari amalan kita.
Kenapa orang itu pulangnya tenang? Karena dia melihat surganya. Dari mana konfirmasinya? Sayyidah Asiyah, isinya Fir'aun. Ditempatkan dalam satu surat yang sangat luar biasa. Begitu akan dihukum, akan disiksa dengan siksaan yang luar biasa dahsyat, dia bermohon kepada Allah. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, mohon tunjukkan kuasamu padaku dengan menunjukkan janjimu, bangunkan istana untukku di surga sesuai dengan janjimu. Wa najjini min fir'auna wa amalih, dan selamatkan aku dari siksaan Fir'aun ini dan perbuatan-perbuatannya. Maka apa yang terjadi? Ditampakkan surganya, senyum beliau, dalam senyumnya diwafatkan oleh Allah sebelum disiksa oleh Fir'aun. Maka ketika senyum, komen Fir'aun. Ini komennya langsung dislike aja, gak apa-apa. Ya. Dia komen, perempuan bla bla bla, jelek sekali jadi tidak saya sebutkan, mau disiksa kok masih senyum. Dia tidak tahu Allah menampakkan apa yang tidak kasat mata baginya. Maka ditampakkan surganya, diwafatkan sebelum mendapatkan kekejaman Fir'aun itu. Jasadnya pulang kepada Allah ya dengan sempurna, dengan penuh dengan kesenyuman. Sekarang Allah sudah tampakkan bukan cuma cerita dan kisah. Anda bisa lihat di YouTube orang meninggal dalam keadaan sujud. Anda bisa lihat di YouTube orang meninggal sedang baca Al-Quran. Anda lihat di YouTube orang meninggal sedang ceramah. Ketika mereka meninggal dalam keadaan baik, masihkah Anda ingin melakukan maksiat? Dan terbayangkah mungkin Anda wafat dalam pekerjaan itu? Elit-elit terbayang kalau sedang nyogok meninggal? Anda terbayang ketika meninggal sogokan meninggal? Ketika mengumpat meninggal? Ketika mencela meninggal? Mau meninggal seperti itu? Maka kembalilah, Rajab mengajarkan kita untuk berevaluasi diri. Itulah peran pentingnya Rajab. Berusaha kita semaksimal mungkin merubah diri di bulan ini. Saya ajarkan satu doa yang paling efektif insya Allah, yang ringan, padat, tapi membuat kita cepat berubah jadi baik. Tolong catat ini dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Ayo rekam. Rekam ya, tulis. Ayo. Allahumma paksain. Paksa berubah. Kalau nggak memaksa diri susah. Paksa. Bukankah saat kita mau berdiri kita memaksa diri? Bukankah saat mau makan nasi kita memaksa diri? Ya. Kenapa ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik tidak memaksa diri kita? Allahumma paksain. Ya. Ayat tahu sudah cekap gitu. Memaksakan itu. Ya. Wirid memaksain. Jelas? Nah, kurang lebih itu materi yang bisa kita gali. Jangan banyak-banyak. Yang penting kita mengerti apa tujuannya, substansinya apa. Yang penting prakteknya. Itu poin yang paling besarnya.